Oke, jadi untuk yang kali ini ya, setelah sudah agak lama juga saya nggak buat video tutorial ya. Di video kali ini saya akan coba untuk menjawab dan menjelaskan mengenai pertanyaan yang sudah banyak masuk dari beberapa bulan yang lalu ya, yaitu mengenai bagaimana cara memasang kit penguat mic, entah yang penguat mic biasa yang hanya satu potensio itu ya, atau yang sudah dilengkapi dengan efek echo. Di sini saya akan coba jelaskan ya secara lengkap, dan ya sebisanya saya jelaskan sejelas mungkin biar bisa dipahami dan nanti bisa langsung dipraktekkan ya. Dan juga banyak yang tanya mengenai cara pasangnya, apakah di bagian input tune control ataupun di bagian output tune control ya. Ya, pertanyaan itu termasuk yang paling banyak ditanyakan. Dan saya jawab bukan di keduanya. Jadi bukan di input tune control ataupun di bagian outputnya. Jadi bagaimana caranya? Di sini saya akan coba untuk jelaskan. Oke, jadi saya langsung coba jelaskan ya mengenai bagaimana cara memasangnya. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan yaitu hanya di bagian tune controlnya aja ya. Untuk di penguat mic-nya nanti tinggal menyesuaikan aja. Untuk di sini ini saya ada penguat mic yang sudah dilengkapi dengan efek echo ya. Jadi seperti ini. Ini juga sudah terdapat rangkaian regulator. Jadi ini tinggal kita langsung bisa sambungkan ke bagian trafo ya, entah dari ekstra trafo ataupun di trafo tersendiri bisa. Jadi nanti masuk ke sini tinggal di tegangan output trafo ya, tanpa kita tambah elko dan dioda lagi, karena di sini sudah ada rangkaian penyearah juga rangkaian regulatornya ya, ada di bagian sini. Jadi ini saya ada model preamp mic ataupun penguat mic yang seperti ini. Saya juga ada model lain yang juga sudah dilengkapi dengan efek echo ya. Ini seperti ini. Ini juga sudah ada echo, namun ada sedikit perbedaan ya. Untuk di bagian ini menggunakan tegangan non CT, jadi tidak simetris ya, hanya plus dan negatif. Negatif di sini ini negatifnya ground ya, bukan negatif simetris. Jadi mainnya ini nanti disambungkan ke ground. Ini juga penguat mic yang sudah dilengkapi echo ya. Untuk kedua potensio ini untuk pengaturan echo ya. Untuk di volume mic-nya ini enggak ada, jadi kita harus tambah sendiri untuk preamp mic ini ya. Dan mungkin kalau Anda mau pasang preamp mic, yang saya rekomendasikan menggunakan yang kit ini ya, yang kit seperti ini. Sudah ada regulatornya, sudah ini ada volume mic 1, volume mic 2, ada juga untuk pengaturan echo-nya. Jadi bisa langsung digunakan ya, tanpa kita pikir lagi mungkin menambah regulator ataupun menambah volume mic. Bisa menggunakan yang seperti ini. Untuk yang seperti ini saya gunakan karena mengingat ukuran box ya, ukuran boxnya kecil, jadi saya pakai kit yang seperti ini. Nanti ya monggo lah, silahkan menyesuaikan dari kebutuhannya. Untuk harganya ini sekitar 30-an ribu ya, ini sekitar 35.000, yang ini sekitar 25.000 lah, jadi selisih sedikit lah. Dan juga ada yang model tidak dilengkapi echo ya. Jadi sebentar. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini yang hanya penguat mic tanpa echo. Ini cuma sekedar preamp mic aja ya, untuk ya sekedar bisa bisa karaoke lah, bisa mic-nya digunakan. Jadi ini hanya ada volume mic-nya aja. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi yang saya tekankan, bahwa yang kita perhatikan di sini hanya di tune controlnya aja. Untuk kit preamp mic-nya nanti bisa menyesuaikan yang Anda punya ya. Jadi untuk di kit preamp mic ini tidak ada yang dirubah atau tidak ada yang dimodif. Ini kita sisihkan dulu
saya jelaskan di akhir untuk penyambungannya. Dan di sini kita berfokus saja untuk di penjelasan di bagian tone controlnya, karena seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk output preamp mic-nya itu bukan masuk di input tone control ataupun di output tone control ya. Jadi ini kita harus melakukan perubahan, kita harus sedikit modifikasi untuk di bagian tone controlnya. Karena untuk di bagian tone control seperti ini yang banyak di pasaran itu tidak ada untuk input khusus di bagian mic ya. Jadi ini hanya ada input seperti ini bisa dari musik ya, dan juga langsung ada outputnya seperti ini. Untuk di bagian tone control juga nanti bisa menyesuaikan ya. Jadi untuk cara ini berlaku di semua tone control. Jadi saya juga ada tone control lain, sebentar saya ambilkan ya. Jadi ini saya ada juga tone control yang model seperti ini ya, tone control stereo untuk tipenya yang 007S ya. Seperti ini berlaku juga untuk di semua tone control lah, karena selama saya merakit power ini semua tone control bisa digunakan ataupun bisa kita modif untuk jalur input dari preamp mic ya. Oh ya, mungkin kalau video ini agak lama ya nggak apa-apa ya, karena saya coba untuk jelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin ya, dan semudah mungkin biar bisa dipahami ya, dan bisa langsung diuji cobakan, bisa langsung dipraktekkan sendiri. Jadi ini ya, saya ada dua contoh tone control. Ini sama, nanti caranya sama ya, entah di tone control yang ini mono, ini tone control stereo. Jadi ada satu hal aja yang diingat ataupun satu kunci yang diingat, itu nanti bisa untuk semua tone control ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yaitu yang kita perhatikan hanya satu titik aja ya. Jadi yang kita perhatikan hanya di bagian potensio volume dari tone control yang kita gunakan. Untuk tone control ini potensio volumenya ada di sini ya. Ini untuk potensio volume, itu untuk volume ya. Jadi yang kita perhatikan yaitu di kaki tengah potensio volume. Ini ya, kaki tengah atau kaki nomor 2 di potensio volume. Jadi ini yang harus diingat, berlaku di semua tone control. Kita cari potensio volume dan kita cari jalurnya di kaki tengah atau kaki nomor 2 dari potensio volume. Ini kaki tengahnya ada di sini ya. Ini sebentar, ada kotoran. Oke, jadi ini tadi ya, ini kaki tengah dari volume, potensio volume ya. Ini yang kita perhatikan hanya di bagian ini aja. Jadi di kaki tengah ini kita cari jalurnya ya. Kalau di potensio ini kaki tengah ini menuju ke sini ya. Ini ada resistor. Ini ada resistor di bagian sini. Ini untuk resistornya ya. Yang ini nilainya 4K7 ya. Di kit tone control ini nilai resistornya 4K7. Perlu diingat, resistor ini terhubung ke kaki tengah potensio volume. Jadi hanya satu hal itu aja yang perlu Anda ingat ya, yaitu tadi saya ulangi lagi, kaki tengah ini terhubung ke satu komponen, yaitu ada resistor. Untuk di kit ini resistornya nilainya 4K7. Dan disinilah yang kita harus ganti ya, resistor 4K7 ini kita ganti dengan resistor 6K8 sampai 10 kilo. Jadi ini tadi jika nilainya kurang dari itu, kurang dari 6K8, contohnya di ini ya, ini nilainya 4K7, ini bisa kita ganti dengan nilai resistor tadi 6K8 sampai 10 kilo. Kalau saya biasanya pakai resistor 6K8, sudah lumayan bersih, sudah bagus ya. Ini saya ada resistor 6K8. Tujuan penggantian dari resistor ini yaitu agar suara dari preamp mic nanti, suara micnya tidak ikut ketarik ya, atau tidak ikut mati jika volume musik kita nolkan, kita matikan ya. Jadi walaupun suara musik kita matikan, untuk micnya bisa tetap berfungsi ya. Jadi tujuannya yaitu
Itu ya untuk penggantian dari resistor ini. Jika nilai resistor di sini terlalu kecil, nanti akan ketarik sinyal dari preamicnya. Mic tidak akan berfungsi jika volume tone control kita nolkan. Dan jika nanti nilainya terlalu besar, nanti kemungkinan gain ataupun suara musiknya akan lemah ya, akan kecil, tidak kenceng. Jadi rekomendasi 6K7 sampai 10 kilo. Jadi poin pertama yaitu ini kita ganti dulu untuk komponen tadi yang dari kaki tengah. Ini ada resistor, ini kita ganti dengan nilai resistor ya katakanlah 6K8 gitu ya. Kita ganti 6K8. Untuk di contoh tone control yang stereo ya, di sini ini untuk di bagian potensio volumenya ada di bagian sini. Dan di sini ya, ini ada untuk volumenya. Ini kita cari aja yang kaki tengah potensio volume. Di sini ini ada kabel biru ya. Kabel biru ini kita cari jalurnya. Ini ya, karena stereo ada dua di depan dan belakang. Ini kita cari jalurnya ke sini, dan ini ya titik poinnya ada di sini. Ini menuju ke resistor. Kita lihat di bagian sini. Ini ada resistor 1 kilo. Jadi bagi yang sudah paham, kita bisa simpulkan resistor 1 kilo ini terlalu kecil ya, karena di bawah 6K8. Ini kita wajib ganti dengan resistor 6K8, minimal 6K8. Jadi ini ada dua resistor karena stereo ada dua ya, ini kita ganti semua menggunakan resistor 6K8. Jadi seperti itu ya. Ini tadi ya, ini kita lepas, kita ganti dengan resistor 6K8. Mungkin biar lebih jelas ini langsung saya praktekkan ya. Ini saya lepas dulu dan saya ganti dengan resistor 6K8. Oke ya, ini jadi setelah tadi saya lepas untuk komponennya yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini di bagian tengah tadi saya ulangi lagi. Di bagian tengah kita cari jalurnya, ini menuju ke sebuah resistor. Ini resistornya sudah saya lepas dan kita ganti menggunakan resistor dengan nilai 6K8 ya. Ini kita ganti dengan resistor 6K8 semua, ini ada dua ya. Dan untuk yang mono juga sama. Tadi posisinya ada di sini ya, ini 4K7, kita ganti dengan resistor 6K8. Ini tadi dari jalur tengah sini. Ini menuju ke resistornya kita ganti dengan 6K8. Jadi seperti itu. Ini saya pasang dulu ya untuk resistor 6K8 nya. Oke, jadi ini sudah saya ganti ya. Ini ada di sini, ini saya ganti dengan resistor 6K8. Dan untuk yang ini juga sama. Ini sudah saya ganti ya dengan resistor 6K8 juga. Jadi ini langkah pertama, yaitu kita ganti dulu untuk di bagian resistor ini. Lalu ada lagi langkah keduanya, yaitu kita tambahkan lagi sebuah resistor ya. Kalau di mono ini kita tambahkan satu resistor, kalau di stereo kita tambahkan dua resistor dengan nilai 22 kilo, 22K ya. Jadi saya biasanya menggunakan resistor 22 kilo ya, paling tidak mendekati 22K. Bisa pakai ya mungkin 27K juga bisa. Jadi untuk pemasangannya tadi dari kaki tengah sini, ini maaf ya kalau saya ulang-ulangi karena biar paham juga. Jadi saya jelaskan dari kaki tengah ini tadi menuju resistor 6K8 yang sudah kita ganti. Lalu untuk di bagian sininya, tadi kan resistornya ada dua kaki ya, yaitu di bagian sini yang kehubung ke potensio, dan ada kaki yang satu lagi kehubung ke bagian tune control sinilah. Jadi yang kita perhatikan yaitu di bagian kaki yang satunya yang kehubung ke tune controlnya, rangkaian pengatur nadanya. Jadi untuk yang ini kita tambahkan resistor 22K ya. Jadi ini karena ada dua, ini kita tambahkan resistor 22K. Mungkin kalau belum jelas nanti saya coba tunjukkan ya. Dan juga untuk di bagian yang mono juga sama. Tadi ini ya, untuk yang kita ganti, yang kaki satunya ini gabung ke bagian potensio, di tengah potensio, dan kaki satunya lagi ada di bagian sini, ini kehubung ke rangkaian pengatur nada di tune controlnya ya.
Jadi yang kita perhatikan yaitu kaki yang ini yang kehubung ke rangkaian tune kontrolnya. Ini kita tambahkan resistor dengan nilai 2K2. Biar lebih jelas lagi, saya coba untuk pasangkan dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Setelah saya pasangi resistor 22 kilo 22K ya. Ini ada di sini untuk posisinya. Jadi ini kita pasangkan seperti ini ya. Ini tadi dari bagian sini kaki tengah potensio menuju ke resistor yang sudah kita ganti, lalu disambung lagi menggunakan resistor 22K. Karena ini stereo ya, dan di bagian output kit penguat mic itu hanya mono, jadi ini kita jadikan satu ya. Khusus untuk yang stereo ini kita jadikan satu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya sudah jadi. Jadi di bagian resistor 22K ini ya, yang di sini ini nanti dijadikan sebagai input dari kit preamp. Jadi inputnya, sinyalnya nanti dihubungkan ke sini, dan untuk ground nanti bisa dicarikan ya. Mungkin di bagian bisa disambung ke bagian ground sini ya. Dan untuk di bagian yang mono juga sama ya. Jadi ini untuk di bagian ini ya, ini sebagai input dari kit preamp-nya. Ini inputnya ada di sini ya. Untuk groundnya juga bisa disambungkan ke bagian ground, mungkin di sini ya. Ini ground bisa disambung ke sini. Ini untuk groundnya, ini untuk di bagian input dari kit preamp-nya. Untuk kit musik tetap sama di bagian input sini ya. Ini juga untuk input musik tetap sama dari bagian sini. Nanti sudah bisa digunakan untuk mic ya, bisa digunakan untuk karaoke. Nanti tidak akan berpengaruh untuk di volume dari tune kontrolnya. Jadi seumpama walaupun volume di tune control ini kita tutup, hanya kita mau untuk micnya saja tetap bisa ya, tidak ikut mati untuk di micnya. Dan keunggulan dari ini juga bisa digunakan untuk bass treble-nya. Nanti bisa berfungsi juga untuk mengatur dari micnya. Jadi micnya jika kita ingin ngebass bisa kita putar di sini. Untuk mungkin mau lebih treble bisa kita putar juga di sini. Jika ingin karaoke, tinggal volume ini bisa dikatakan sebagai volume musik ya. Sekarang ini bisa kita besarkan. Seumpama di volume mic kita tutup, juga di bagian musiknya ini tidak akan ikut mati ya. Jadi volumenya sudah ada sendiri-sendiri. Di sini sudah sebagai volume mic-nya sendiri, ini volume musiknya sendiri. Untuk pengaturan nadanya jadi satu di bagian bass treble di sini. Jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Jadi saya ulang lagi, intinya kita harus ketahui dulu kaki tengah dari potensio volume tune control. Potensio volume tune control, bukan potensio preamp ya. Jadi yang kita perhatikan di sini hanya di bagian tune controlnya aja. Jadi tadi di bagian tengah, kaki tengah ini kehubung ke sebuah resistor. Jika resistornya tidak sesuai sesuai spesifikasi lah, katakanlah tidak sesuai spesifikasi yang saya bilang tadi, yaitu 6K8 sampai 10 kilo, wajib kita ganti dengan nilai resistor yang sudah ditentukan. Kalau di sini ini saya pakai resistor 6K8. Jadi umpama nilai di tune control ini resistornya nilainya 1 kilo ataupun 4K7 ataupun berapapun yang di bawah 6K8, wajib kita ganti menggunakan resistor dengan nilai 6K8 sampai 10 kilo. Kalau seumpama di resistor sini nilainya sudah masuk ataupun sudah di antara 6K8 sampai 10 kilo, ya tentunya tidak perlu kita ganti. Yang kita perhatikan hanya kita tambahkan satu komponen lagi di bagian kaki satunya
dari resistor tadi ya. Jadi ini kaki pertama, ini yang kaki kedua, kita sambungkan menggunakan sebuah resistor dengan nilai 22 kilo, dan di bagian sininya kaki satunya dari resistor 22K ini sebagai input dari kit preamik. Jadi sesederhana itu. Juga sama untuk yang stereo seperti yang saya jelaskan tadi, ini kan ada dua, ini kita gabung menjadi satu ya, dan ini juga sama aja sudah menjadi input dari kit preamik yang akan kita gunakan. Jadi seperti itu. Untuk pengaplikasiannya seperti ini ya penyambungannya. Jadi ini tadi, ini sebagai inputnya, dan untuk kabel groundnya kita hubungkan ke ground ya. Kita cari di mana ground terdekat. Kalau ini groundnya ada di bagian sini ya, saya sambung ke sini untuk inputnya ke resistor ini. Lalu ini langsung kehubung ke bagian output dari kit preamik. Entah Anda pakai yang seperti apa itu sama aja ya. Ini yang ada pin warna putih ini ground, lalu yang satunya ini untuk jalur inputnya, jalur sinyalnya. Jadi seperti ini dari output juga sama dengan kit lain. Untuk yang ini outputnya juga sama seperti ini, untuk yang lain lagi juga sama. Ini ya outputnya sama ya seperti ini. Dari output kita sambung ke bagian ini tadi. Ini sudah jadi input dari kit preamik yang kita gunakan. Mungkin setelah Anda berhasil melakukan cara ini dan sudah bunyi, namun ada kendala lain, yaitu nanti timbul suara noise ataupun suara dengung. Untuk videonya mungkin saya akan coba buatkan di video singkat aja ya, atau video short yang beberapa waktu lalu juga sudah saya upload beberapa video ya. Untuk cara menghilangkan noise ataupun desis dari kit echo ya, terutama juga sudah saya buatkan video pendeknya, sudah ada videonya, nanti bisa dicek di menu video channel ini. Dan mungkin untuk hasil suara seperti apa, saya coba untuk tunjukkan ya. Oke, jadi seperti ini yang sudah terpasang di power. Jadi ini untuk inputnya tadi ya, ini ada di bagian sini. Ini input dari preamik. Jadi dari output sini ya, ini saya pakai kit preamik yang sudah ada echo-nya. Jadi outputnya ada di bagian sini. Output sini menuju ke ini tadi ya. Dan untuk inputnya ya tinggal kita sambung ke bagian soket mic. Tergantung kita mau buat berapa ya. Karena di kit ini ada dua. Ini saya pakai dua colokan mic ya. Oke, jadi ini kita tes ya untuk di volume tone control atau volume musiknya. Ini saya tutup. Ini saya tutup ya. Untuk volume mic-nya ada di sini. Kita tes. Cik 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 se cik 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 1 2. Ini juga bisa kita atur bass treble-nya ya. Cik 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 se cik 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 1. Jadi ini juga kita bisa ya pakai mic juga buat musik. Cik 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 1 2 cik cik se cik cik. Oke, jadi seperti itu ya untuk ya sedikit
gambaran, sedikit penjelasan mengenai cara pemasangan dari kit preamp mic ya. Jadi ya semoga aja bisa ya sedikit memberikan jawaban lah, dan bisa nanti Anda praktekkan langsung di perangkat audio Anda ya. Dan terima kasih ya yang sampai akhir ini masih menonton video ini, dan ya sampai jumpa di video selanjutnya.